Lisa, bagian 36 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Gadis yang bersama Saga tidak lain adalah Erika. Itu pun terkejut melihat kedatangan Lisa. Lisa pun tak kalah terkejut setelah mengetahui Erika lah yang bersama Saga. Namun begitu, gadis cantik itu terlihat tenang dan bersikap biasa-biasa saja. Erika, sedang apa ya di sini? Bukankah ia pernah berkata kepadaku, ia sudah tidak ada waktu lagi untuk Saga? Bisik Lisa dalam hati. Saga yang tidak menyangka akan kedatangan Lisa tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya melihat gadis pujaan hatinya sudah berdiri di hadapannya. Pria tampan itu seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Lisa, kamu sudah pulang? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Tanya Saga. Senyuman manis tersungging di bibirnya. Lisa menganggukkan kepala. Aku sengaja tidak memberitahumu dan Naya, karena aku ingin memberi kejutan untuk kalian, jawab Lisa sembari tersenyum. Dan kamu berhasil, sahut Saga. Saga hampir tidak pernah mengalihkan pandangannya. Ia terus menatap wajah Lisa yang terlihat cantik sekali hari itu. Saga yang telah memendam rasa rindu kepada Lisa selama ini terlihat sangat bahagia. Gadis pujaan hatinya itu sudah berada di hadapannya. Erika, apa kabar? Sapa Lisa kepada Erika yang terdiam membisu. Erika hanya tersenyum. Baik, terima kasih, jawabnya kemudian salah tingkah. Oh iya, karena kamu sudah makan siang, aku minta pamit untuk pulang. Erika tiba-tiba bangkit dari duduknya. Hei, mengapa terburu-buru? Erika, ayolah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu, ucap Lisa merasa tidak enak hati. Erika tersenyum. Maaf Lisa, lain kali saja ya. Hari ini kakak iparku datang, jadi aku harus sudah berada di rumah sebelumnya sampai. Oh, baiklah. Terima kasih sudah membawakan Saga makan siang, sahut Lisa. Erika hanya mengangguk kemudian pergi meninggal Lisa dan Saga. Aku senang kamu sudah kembali, Sa, ucap Saga. Ya, aku tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Aku bahkan tidak bisa menikmati liburanku, ucap Lisa. Jadi aku memutuskan pulang lebih awal dan aku ingin menghabiskan sisa liburanku dengan pesta di rumah menemani Maya. Anak itu, aku sangat merindukannya. Bagaimana denganku? Apa kamu tidak merindukanku? Seloroh Saga sambil tersenyum menggoda. Lisa tertawa. Iya, aku juga merindukanmu, katanya kemudian sambil tersipu malu. Saga tersenyum bahagia. Sungguh? Apakah aku terlihat sedang berbohong? Aku merindukan Naya, Nadia, dan juga kamu. Karena kalian orang yang paling berharga dalam hidupku. Aku selalu memikirkan kalian setiap saat. Itu mengapa aku memilih untuk pulang dan melihatmu baik-baik saja mulutku merasa lega. Aku belum bertemu Naya. Rindu rasanya tidak melihat anak itu beberapa hari ini, ujar Lisa sambil membayangkan wajah adiknya itu. Kamu akan segera menemuinya, Sa. Dia juga sangat merindukanmu. Hampir setiap hari ia menemaniku di sini. Oh ya? Iya. Naya adalah anak yang baik dan penuh perhatian, seperti kakaknya. Oh ya, bagaimana acara pegelaran busananya? Apakah semua berjalan dengan lancar? Ya, acara pagelaran busana berjalan lancar. Sungguh menyenangkan berada di sana. Lihat semua hasil kerja keras berakhir dengan sukses, ujar Lisa dengan wajah berseri-seri. Dan sekarang aku merasa lelah sekali. Kamu bisa beristirahat setelah ini, Sang. Kamu sepertinya butuh istirahat yang cukup agar kembali segar, ujar Saga. Ya, Ga. Aku ingin sekali pergi ke villa. Sudah lama aku tidak datang ke sana. Tapi nanti setelah menemukanmu sembuh ya, aku akan mengajakmu ke sana. Saga tersenyum kemudian menganggukkan kepala. Janji ya, katanya kemudian. Janji, jawab Lisa. Oh iya, aku dengar dari Naya, Erika sering membawakanmu makanan, tanya Lisa tiba-tiba membuat Saga tersentak.
Iya, Erika selalu membawakanku makanan, jawab Saga gugup. Lisa tersenyum. Itu bagus. Berarti Erika masih peduli denganmu, katanya kemudian. Aku berharap hubungan kalian akan semakin baik ke depannya. Saga hanya diam. Kamu tidak marah Erika membawakanku makanan? Tanya Saga sembari menatap wajah gadis di sampingnya itu. Tentu saja tidak. Kenapa aku harus marah, Ga? Ucap Lisa. Kebanyakannya bodoh. Dan Lisa benar. Mengapa ia harus marah? Atau aku bukan siapa-siapanya? Rumut Saga dalam hati. Apa yang Erika lakukan kepadanya tidak ada hubungannya dengan Lisa. Mengapa ia masih saja berharap Lisa akan merasa cemburu pada Erika? Saga menyadari kebodohannya. Ia bahkan tidak melihat kecemburuan di wajah Lisa. Ia terlihat tenang dan bersikap biasa-biasa saja. Mungkin Lisa memang tidak memiliki perasaan apa-apa terhadapnya. Saga menyadari kebodohannya. Ia bahkan tidak melihat kecemburuan di wajah Lisa. Ia terlihat tenang dan bersikap biasa-biasa saja. Mungkin Lisa memang tidak memiliki perasaan apa-apa terhadapnya. Saga berharap setelah hubungannya dengan Erika kandas di tengah jalan, Lisa akan mulai membuka hati untuknya, menunjukkan rasa ketertarikan yang sama. Akan tetapi melihat sikap Lisa yang biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan kalau ia memiliki perasaan yang sama yang dirasakan Saga kepada gadis cantik itu, membuat Saga diliputi rasa kecewa yang teramat sangat. Saga pun berpikir Lisa lebih merasa nyaman menjadikannya sebagai seorang kakak atau sahabat dibanding menjadikannya sebagai seorang kekasih. Terlebih kedekatannya dengan Lisa dahulu berawal dari pertemanan yang erat. Dan meski kemudian seiring dengan berjalannya waktu, rasa itu mulai timbul dikarenakan seringnya Saga berinteraksi dengan Lisa. Saga pun tidak dapat berbuat apa-apa dengan perasaannya terhadap Lisa. Yang jelas Saga merasa bahagia dan senang saat bersama Lisa. Saga merasa dunia semakin berwarna dengan kehadiran Lisa kembali dalam hidupnya. Bersambung, selamat membaca. Terima kasih.